Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sinteyong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya pandit football, itu pandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktik. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sinteyong, mereka mau kerja. Sinteyong bilang, you don't wanna work hard, kamu nggak mau kerja keras, keluar. Dikatakan banyak yang pro kontra, STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Halo guys, lagi viral soal omongan Bung Toel yang menyebut Sinteyong itu monoton taktik ya. Fakta kasarnya adalah miskin taktik. Padahal 16 naturalisasi sudah diturunkan. Nah, lalu omongan Coach Justin yang menyebut dan menyarankan kepada PSSI agar STY diganti jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dengan pelatih Borneo FC. Nah, anehnya di sini ya, kata Coach Justin terdahulu, dia itu nggak pernah mau nonton pertandingan Liga 1 dan sekarang dia menyebut pelatih Borneo FC layak untuk gantikan STY. Aku nggak nonton Liga 1. Pertanyaan gue adalah, apakah nggak ada pemain muda di Liga 1 yang bisa pegang bola, yang bisa passing, akurasi passing tinggi? STY mendapat kritik habis-habisan usai gagal membawa Indonesia ke AFF, bahkan semifinal pun gagal. Dalam satu kesempatan, Bung Toel menyebut apa artinya sudah diberi dengan 16 pemain naturalisasi, tapi taktik dari STY sudah bisa dibaca yang gitu-gitu aja alias counter attack. Nah, padahal counter attack ini banyak dipakai oleh pelatih-pelatih kelas Eropa dan bahkan dunia. Bahkan counter attack ini termasuk sistem taktik baru di dunia persepak bolaan. Seperti Atletico Madrid yang berhasil mengalahkan Barca 2-1 dengan taktik counter attack. Berikutnya ada Bung Toel. Pengamat satu ini sih nggak perlu ditanya lagi ya. Sejak awal, ia adalah sosok yang selalu vokal untuk mengkritik STY. Dan kali ini ucapannya mulai diamini banyak netizen saat menyebut bahwa Coach Shin minim taktik dan harus dipecat atau mundur. Waktu kalah sama Jepang di ruang ganti, masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sinteyong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya pandit football, itu pandit football yang lain yang ngomong miskin taktik. Karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Menjawab kritikan bahwa Coach Shin minim taktik, Mimin akan berikan penjelasan begini. Di sepak bola tuh, gak ada yang namanya taktik terbaik teman-teman. Bahkan sepak bola tiki-taka ala Pep Guardiola saja gak bisa selalu menang. Maksudnya semua akan disesuaikan dengan lawan. Sehingga pelatih manapun akan selalu menganalisis setiap lawan yang dihadapi. Dan seperti apa kekuatan timnya saat itu. Gak bisa selalu sama. Menurut kami, STY ini dapat kita sebut sebagai pelatih yang adaptif. Dirinya akan menyesuaikan dengan kualitas pemain yang ia miliki dengan lawan yang dihadapi. Sebagai contoh, menghadapi Jepang, apa mungkin kita berharap Indonesia bermain menyerang sepanjang 90 menit menguasai bola? Enggak kan? Makanya timnas bermain bertahan. Masalah itu berhasil atau tidak, eksekusi di lapanganlah yang pada akhirnya menentukan. Menghadapi Arab Saudi, pendekatan sebenarnya sama. Indonesia bermain counter, dan kali ini berhasil. Saat itu kita kalah penguasaan bola. Tapi serangan kita lebih efektif dan itulah yang membuat menang. Teman-teman semua perlu tahu ya, counter attack adalah taktik modern yang sering digunakan oleh tim-tim saat ini, terkhusus saat menghadapi lawan yang punya lini tengah lebih kuat. Atletico Madrid atau Leicester City bahkan meraih sukses besar dengan pendekatan serupa. Lihat saja bagaimana Madrid mengalahkan Manchester City di UCL beberapa musim lalu. Saat itu mereka juga menggunakan taktik counter attack, atau kalau mau tanya yang terbaru, lihat deh laga Barca versus Atletico, di mana Atletico menang 1-2 kontra Barca. Simeone juga menggunakan taktik counter attack saat menghadapi tim dengan lini tengah lebih kuat. Apakah itu disebut miskin taktik? Mungkin kalau Simeone ngelatih timnas Indonesia bakal tetap disebut sama gitu ya. The furthest forward. Molina's made a run. Molina's onside here. Charlotte's in the middle. Molina with the cross. It will reach Charlotte and they've stolen it in the last minute. Atletico Madrid. Sebagai info, sejatinya Coach Shin juga nggak cuma bisa counter attack loh. Sekali lagi itu adaptif. Pemain timnas juga bisa memainkan permainan penguasaan bola. Dan kita telah lihat itu di banyak match seperti saat lawan China. Saat itu kita menguasai bola hingga 76%. Tapi apakah hasilnya selalu maksimal? Nggak juga kan? Justru China lah yang menang usai menggunakan strategi counter attack. Jadi sepak bola memang begitu, nggak ada strategi terbaik teman-teman.
Dan menariknya ya, seperti secara tidak langsung omongan dari Toel itu dibantah oleh Papa Greg ya, mantan pemain timnas, di mana menurutnya justru setelah kedatangan dari Sintayong dan di bawah asuhan dari Erick Thohir, timnas sekarang itu nggak cengeng, nggak seperti zaman dia dulu ya, dibentak, dimarahin, di apa itu hatinya Hello Kitty. Tapi justru sekarang Sintayong itu tegas, yang bisa main yang nggak keluar, kira-kira seperti itu. Orang nggak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja, dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erick datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu nggak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So this is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Orang nggak suka. Sekarang. Nah, telak nggak tuh ya dibahas langsung oleh Papa Greg ya, Papa Greg, yang langsung mengatakan bahwa ini di zaman Sintayong ini justru ada perubahan, dan di bawah asuhan langsung di kepemimpinan Erick Thohir justru ada perubahan ya. Kalau dulu Hello Kitty gitu, tapi sekarang benar-benar dibangun mentalitas seorang pemain itu ya. Tapi salahnya menurut Greg juga, Indonesia itu siap untuk menang tapi nggak siap untuk kalah. Waduh. Nah guys, omongan dari Papa Greg Nwokolo ini juga secara tidak langsung menampar omongan Toel ya soal teknik kepelatihan atau mungkin teknik Sintayong yang dianggap monoton dan begitu-gitu aja ya. Tapi menurut Papa Greg Nwokolo ya, justru is the boss dalam sebuah pelatihan itu adalah pelatihnya di sebuah lapangan, jadi harus patuh apa kata pelatih gitu ya. Seperti omongan yang kemarin viral antara Marcelino dan Sintayong yang katanya kalau kamu tidak menurut apa yang kau katakan maka akan kau ganti pada saat pertandingan Indonesia Arab Saudi kemarin nih, begitu viral ya. Sebelum aku kesini, aku baca satu artikel, dia tulis, dia bilang, dia punya diskusi sama Marcelino. Dia bilang ke dia, Marcelino, kalau kamu masih main kayak gini, aku tarik kamu keluar. Karena kamu nggak ikut taktik yang aku mau. Padahal, Marcelino itu di mata kita, di first half udah hero. Yes. Karena dia cetak satu gol, right? Ya. Sebagai pelatih, kamu nggak ikut taktik aku, saya ganti. Kalau kamu tetap main begini, aku tarik keluar. Marcelino bilang ke dia, kasih aku waktu lagi, aku akan cetak gol. Okay, this is good story. But another good story adalah Sintayong ini tetap is a teamwork. Bukan kamu nggak kerja sendiri, you kerja with other people. Kamu harus ikuti apa yang aku mau. Di sini I'm the boss. Itu cara sepak bola. Di Indonesia, pokoknya kalau pemain mau masuk lapangan, pokoknya yang penting fight, lari, kram, habis. Hey. Dalam teknik dan taktiknya ya, Sintayong juga mengaplikasikan tipe taktik box midfield ya, atau kotak box, yang ternyata ini juga cukup berhasil digunakan oleh Pep Guardiola yang diaplikasikan oleh beberapa klub di Eropa. Tapi mungkin ini memang pemainnya aja sih gitu ya. Ini taktik kotak timnas Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong alias box midfield, diisi oleh Nathan Joaon, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sejak tahun 2023, taktik kotak di lini tengah sering diaplikasikan oleh klub yang bernama Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola. Perhatikan kotak Stones, Rodri, Gundogan, dan Kevin De Bruyne. Setelah Pep Guardiola berhasil mengaplikasikan formula tersebut, banyak akhirnya klub-klub di Eropa menirunya, seperti misalnya Chelsea, Jorginho, Kovacic, Mount, Pulisic. Kemudian Liverpool, Alexander Arnold yang sebagai fullback kanan diminta masuk ke tengah sebagai inverted fullback, sehingga membentuk shape kotak di sektor tengah. Niatan dari seorang pelatih mengaplikasikan hal tersebut salah satunya bagaimana secara numerical number kita bisa menang di sektor tengah. Nah, ini udah kita bahas di kanal YouTube Dominesti, cek aja.
Dan inilah omongan dari Papa Greg Grokolo yang begitu viral ya, soal begitu rendahnya mental pemain timnas pada saat melawan Chelsea yang main ya mereka hanya untuk minta kostum ya, bukan untuk bukan show off, bukan untuk menambah pengetahuan, bukan untuk mencuri ilmu, malah rebutan kostum. Ini sampai viral ya di sosial media. Kita lawan Chelsea. Pas kita mau masuk, semua pemain udah incar baju. Hey, habis game baju ya buat aku ya. Pakai bahasa apa itu? Bahasa tubuh. Hey, aku sampai marah-marah di situ. Really? Kalian harus, I swear. Victor ada di situ, apapun aku bicara, dia bisa confirm itu. I said, kalian itu harus malu. Bagaimana kita mau mereka anggap kita serius? Yes. Belum masuk lapangan udah minta baju. Habis game itu kita dibantai 8-1 kan. I score 1 goal. I took it serious. Pemain lain cuma mau ketemu idola. Aku mau main buat habis itu mereka tanya siapa pemain ini. Aku mau pemain ini coba di sana. So kamu different udah tahu. goal. Different mindset. Dan inilah jawaban tegas dari Pak Sumarji ya yang pada minta STY out ya bahwa ini adalah salah sasaran. Meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya, juga saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu. A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga dia terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat. Karena memang tidak tepat, terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, silahkan saja. Tapi kalau saat sekarang ini, AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, itu salah sasaran. Sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Itu salah sasaran. Bukan begitu gitu. Jadi yang benar, evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain, dan lain-lain. Itu ya betul, itu yang kita lakukan. Dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka, STY out, tidak.